penting. Jadi racun ini yang perlu yang kita pahami adalah yang pertama adalah kegagalan namanya logical fallacy. Kegagalan berpikir, kesalahpahaman Kak Kasep. Jadi seringkali kita salah paham dalam hal sesuatu itu membuat kita racun untuk diri kita bahkan untuk orang lain. Yang kedua, penyebab racun itu apa sih? Penyebab toksik itu apa sih? Itu tadi evil and sin, kejahatan dan juga dosa. Jadi dampak dari segala sesuatu yang kita alami dalam kehidupan itu membuat orang tidak sejahtera, membuat orang tidak tidak nyaman dengan kehadiran kita. Karena kata Alkitab satu evil and sin, kejahatan dan dosa. Nanti jahat ini Kak Iwan bahas bukan sesuatu jahat yang besar ya Kak Sep. Jahat yang memang sederhana yang kita tidak sadari membuat dampak hubungan yang tidak sehat. Jadi toxic relationship adalah hubungan yang tidak sehat, hubungan yang beracun. Yang ketiga adalah kebiasaan atau habit. Habit dan apa? Lifestyle. Kebiasaan yang tertanam, yang terpupuk, yang terbiasa di rumah itu akan dibawa-bawa kemana? Ke pergaulan, pertemanan, persahabatan. Kalau orang pelayanan jadi pelayanan di gereja. Nah, gaya hidup kita itu akan dibawa dalam sebuah komunitas. Nah, kita nggak sadar tiba-tiba kita menjadi toksik bagi orang lain, jadi racun. Jadi toksik itu hubungan yang tidak sehat. Terus yang keempat, apa namanya sebutnya love slave. Mungkin pernah dibahas ya, bucin ya, budak cinta. Budak cinta ini tidak selalu bicara pacaran atau pasangan. Kita diperbudak dengan gaya hidup, lifestyle tadi. Kita diperbudak karena cintanya dalam satu hobi. Itu bucin juga. Budak cinta dalam kegiatan habit, kebiasaan, kita bisa diperbudak. Nah lanjut. Next, kita mulai ya. Apa itu toxic? Jadi istilah ini merujuk pada suatu hubungan yang tidak sehat atau beracun, yang cenderung menghancurkan satu sama lain, baik secara fisik, mental, bahkan secara spiritual. Begitu ganasnya racun. Baik racun, racun itu apa sih? Itu terkenal namanya COVID-19. Itu yang munculkan Adam itu hidupnya, Allah memberi yang namanya Hawa, hidupnya sepadan. Kenapa menjadi toksik, bahkan hoax terbesar di Taman Eden? Gara-gara apa? Gara-gara Hawa bergaul sama apa? Tante Lucifer. Sama Tante Lucy. Maaf nih kalau udah usia. Gara-gara bergaul sama Tante Lucy. Tante Lucy. Tante Lucy siapa sih? Lucifer. Iblis iya. Apakah Hawa sekali digoda oleh iblis? Enggak. Kalian bisa tafsirkan. Dalam satu buku itu bisa mungkin ratusan kali. Maka jatuhnya dalam dosa. Tadi dibilang di Alkitab evil and sin. Kejahatan itu tidak harus mencuri. Kejahatan itu tidak harus nyolong atau merampok, atau memperkosa, atau yang sifatnya besar membunuh. Samuel membunuh Joshua gara-gara cinta sama Graciela yang cantik. Misalkan contoh ya kan saya betul. Saking apa? Saking cinta. Hubungan tidak seharusnya membuat kita merasa buruk, dan tidak seharusnya hubungan kita yang beracun. Nanti apa yang kita pikirkan itu akan terjadi sesuai apa yang kita lihat. Kalau kita merespon sesuatu dengan ambisius. Beda ambisi dengan ambisius. Saya mau cerita begini sedikit Alkitab. Penyebab toxic relationship. Yang pertama kata kita Yesaya berapa? 59 ayat 2. Dibilang tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Kata segala berarti segala tindakan, perbuatan, perkataan, tingkah laku sekecil apapun.
apa yang terjadi? Kejahatan. Jadi kayak Iwan bilang tadi, kasih toksik yang disebut kejahatan itu merupakan racun tadi, bukan selalu perbuatan jahat yang besar. Yang tadi harus membunuh, merampok gitu kan. Kalau merampok ada Superman dibela masih mending ya. Kalau ada Superman gimana? Dia nolongin kan gitu. Jadi dari hal-hal sepele, mulai perkataan tadi, mulai obrolan kita sama teman. Satu contoh lagi lah, ada satu kebiasaan di rumah begini. Ada seorang nama supir, namanya Supri, supir online. Pernah dengar kali mungkin? Nah, ada dua toksik yang biasanya mencemari hubungan kita dengan Tuhan. Tadi diulas lagi ya, kejahatan dan dosa. Walau mungkin kita merasa telah hidup benar, rajin beribadah, gitu ya, rajin beribadah, tetapi bila pikiran serta perbuatan kita tidak selaras dengan firman Tuhan, maka disitulah kejahatan maupun dosa dapat muncul. Ingat, kekristenan kita itu sesungguhnya tidak diukur atau dinilai dari keagamawian dan rutinitas, melainkan lebih pada bagaimana sejatinya relasi kita, hubungan kita dengan Allah, serta apakah kita mempraktekkan firman-Nya setiap hari meski hal-hal yang kelihatan kecil atau sepele. Kak Iwan punya kebiasaan begini, kalau naik kendaraan, naik motor begini, hal sepele, Tuhan, aku mau jalan ya Tuhan, tolong lindungi ya Tuhan. 12 ayat 2, kita harus setiap hari diperbaharui akal budi kita supaya tahu mana yang baik, yang benar, yang benar, supaya sempurna. Next, apa lagi sih? Nah, ada beberapa ciri toxic relationship. Yang pertama, tidak saling dukung. Pacaran tidak saling dukung juga toksik. Dalam sebuah pelayanan juga tidak saling dukung, toksik. Di rumah tidak saling dukung juga toksik. Antara adik dan kakak tidak saling dukung, toksik. Tentunya saling dukung dalam hal kebenaran, bukan saling dukung hal yang jahat. David sama Timothy kerjasama, yuk kita rampok bank yuk, ayo, kan kata Kak Iwan dia saling dukung. Salah paham kan? Dan rampok bank keren banget kan? Gimana kalau kita pacarin satu cewek, kita berdua? Siapa yang lebih dulu, kata David? Kata Timothy, aku ganteng, tinggi, putih, kamu kan kecil, kata. Udah kan rebutan cewek gitu. Jadi uji nyali buat cewek gitu. Ini contoh, itu ada yang serius, jangan terlalu tegang. Jadi hal seperti ini kadang-kadang kita salah paham. Ya, jadi saling dukung maksudnya Taiwan ada dalam hal kebenaran, saling dukung dalam sebuah gereja, saling dukung dalam hal mencari nafkah. Mungkin kalau kita, kamu di mana? Sedang ngapain? Itu yang drop banget ya. Ya, kamu di mana? Ngapain? Udah makan belum? Udah tidur belum? Udah mandi belum? Tanya semuanya. Kan kayak begitu posesif. Itu bicara apa? Hubungan cinta, hubungan pacar. Asal begitu gak sih? Puji Tuhan. Enggak ya. Kalau anak Tuhan, pacaran itu santai, asik. Dan pacaran itu gak harus sembunyi. Anak Tuhan itu, pertama, kalau pacaran anak Tuhan itu pasti begini. Tanya Tuhan jodohnya atau pacarnya, Tuhan, ini dari Tuhan atau bukan? Tuhan, ini sepadan gak dengan aku? Tuhan, so tanya Tuhan. Itu anak Tuhan. Karena apa? Tuhan itu sebagai orang tua kita, sebagai tempat curhatan kita setiap persoalan apapun. Yang jadi persoalan adalah kita lihat gantengnya, kayak kasih tidak cantiknya kan gitu. Biasanya lihat itu kan, kerennya, coolnya, apalagi punya talent, punya talenta yang oke banget kan gitu. Nah ini sering terjadi yang kita lihat dengan mata kita. Tapi pernah nggak kita pacaran tanya Tuhan, Tuhan gue ini orangnya udah tua ya Tuhan gue cintai, jelek lagi, hidup lagi kasih. Ini toksik gak menurut Kaiwan? Toksik ya sebenarnya, itu kan bercandaan. Udah jelek dipilih, hidup lagi, benar, hidup lagi, nggak mapan lagi. Toksik buat keluarga, toksik buat adik-adik, toksik buat teman yang lain. Orang melihat, oh begitu. Ada apa gerangan? Cinta itu memang tidak bermata.
Cinta itu yang disebut dengan rasa dan sayang. Tetapi ketika tidak melibatkan Tuhan dalam segala hal, itu toksik jadi kadang kita egois dan melemahkan. Terkadang kita sering melemahkan orang lain dengan perkataan kita. Misalkan contoh begini, saya mau keluar negeri ini, Allah atau anak Tuhan, itu hubungan yang sehat itu saling mendukung, saling melengkapi, saling memberi dikala kita tidak punya. Kalau orang memberi, yang dengan yang punya itu biasa. Tapi yang lebih hebat itu ketika kita tidak punya apa-apa, bisa memberi. Menjadi beban, melemahkan jiwa. Kita lelah ketika punya gini, contohnya begini. Kita manusia ini semuanya itu punya masalah. Dan manusia itu seperti bak sampah. Masalah pergumulan, masalah ekonomi, masalah keadaan, masalah orang tua. Sampah perlu dibuang. Perlu kan? Kalau manusia punya sampah, persoalan buangnya kemana? Ke Tuhan. Tapi kalau yang kelihatan pasti curhat sama Asep, saya punya masalah. Jadi saya tempat sampah. Bener dong? Maksudnya curhat, saya punya masalah nih. Masa gue dikibulin sama Sentro? Katanya ngutang 5 juta. Ciri-ciri hubungan sehat dalam kebenaran. Jadi membawa pengaruh positif. Jadi kebalikannya. Kalau kita hidup di dalam kebenaran, tadi disebut anak-anak Allah, kita beda pelayan atau hamba Tuhan dengan anak Allah. Orang bisa saja menjadi hamba Tuhan, tapi kelakuannya belum tentu seperti anak Allah. Kalau anak Allah pasti dan pasti seorang hamba Tuhan dan berada dalam komunitas yang tepat. Kita ini wise youth, tempat yang tepat, tempat belajar, tempat saling menasehati, tempat saling terbuka. Ada senior sebagai coaching, sebagai pelatih kasep, ada kami curhat itu pada tempat yang sama, tempat yang tepat. Kalau kalian punya masalah, curhatnya yang tidak seiman, bahaya. Kalau benar, kalau nggak benar, nambah masalah, nambah racun. Berada dalam komunitas yang tepat, hubungan yang berlandaskan Kristus tentunya, karena seiman. Burung gagak pernah nggak bareng-bareng sama burung pipit kalau terbang? Burung elang sama nggak? Pernah burung sama burung garuda gitu? Sama burung merpati? Enggak, harus sejenis. Kita juga anak Tuhan harus hidup sama-sama di dalam Kristus. Kalau beda agama, apalagi pacaran, bahaya. Tapi mau tanya lu sedikit nih. Di Alkitab ada pacaran nggak sih? Tidak ada pacaran, adanya tunangan dan nikah. Ketika Yusuf sama Maria itu tunangan termasuk sesuatu yang sudah sakral. Memang tidak seru. Itu sudah tunangan. Bahkan dibilang mau diceraikan kan? Padahal tunangan bisa diceraikan gitu. Tetapi setelah nikah, orang tua perempuan, orang tua laki-laki datang ke rumah orang tua perempuan dan melamar langsung menikahkan, itu sudah sah. Next. Kita serunya nanti di supposite to make your, tidak seharusnya supposite beracun ya, yang membuat kamu merasa buruk. Jadi hubungan itu jangan menjadi hubungan yang tidak sehat, yang buruk, yang beracun, yang tidak layak. Jangan sampai kita membawa racun atau kita kena racun.